Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 teori graf akan memaparkan mengenai graf planar dan graf bidang. Selamat mendengarkan, semoga dapat dipahami. Graf planar. Graf G disebut graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian hingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan. Selanjutnya, contoh dari graf planar. Di bawah ini ada dua graf di mana di dalamnya ada sisi-sisi yang berpotongan, seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Jika dari sisi-sisi yang berpotongan tersebut dapat digambar ulang sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan, maka graf tersebut adalah graf planar, seperti gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya, contoh graf non-planar. Terdapat sebuah graf yang dengan sisi-sisi yang berpotongan seperti gambar yang di sebelah kiri. Jika pada graf tersebut sisi-sisi yang berpotongan digambar ulang, maka hasilnya seperti gambar yang di sebelah kanan, maka graf tersebut adalah graf non-planar karena setelah digambar ulang masih ada sisi-sisi yang berpotongan. Selanjutnya, graf bidang. Graf bidang merupakan graf planar G yang digambar pada bidang datar sehingga tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Contoh dari graf bidang seperti apa yang ada di gambar. Ketiga graf tersebut merupakan graf planar dan dua diantaranya merupakan graf bidang, yaitu gambar B dan C, karena pada B dan C tidak ada yang sisi yang berpotongan. Selanjutnya, rumus Euler. Nah, sebelum masuk kepada rumus Euler, ada pengertian tentang wilayah atau muka pada graf. Jadi sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi berapa muka. Contohnya seperti di gambar, dapat dilihat bahwa banyaknya muka yang terbentuk adalah 6 muka. Selanjutnya, ini yang disebut dengan rumus Euler, di mana N dikurang E ditambah F sama dengan 2. N sama dengan jumlah simpul, E sama dengan jumlah sisi, F sama dengan jumlah muka atau wilayah. Nah, rumus ini digunakan untuk menguji keplanaran suatu graf. Contohnya, terdapat gambar seperti di bawah ini dengan E sama dengan 11, N sama dengan 7, dan F sama dengan 6. Dari yang diketahui semua itu disubstitusikan ke rumus Euler. Apakah yang diketahui semua itu sama dengan 2? Setelah itu kita substitusikan ke rumus Euler, yaitu N dikurang E ditambah F sama dengan 2. N kita substitusi menjadi 7, E kita substitusi menjadi 11, F kita substitusi menjadi 6. Dan dapat dilihat hasilnya, yaitu 2 sama dengan 2. Dari hasil tersebut berarti graf tersebut adalah graf planar. Selanjutnya ada ketidaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, di mana E lebih dari 2 dan selalu berlaku rumus E kurang dari sama dengan 3N-6. Dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Bisa disebut graf planar jika memenuhi ketidaksamaan Euler. Dan jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Di sini tersedia contohnya. Yang pertama pada K4 yang diketahui N sama dengan 4, E sama dengan 6, dan kita substitusi ke rumus ketidaksamaan Euler, di mana rumusnya itu E kurang dari sama dengan 3N-6. E nya itu 6, berarti 6 kurang dari sama dengan 3, N nya 4, berarti 3 dikali 4, kemudian dikurang dengan 6. 6 kurang dari sama dengan 12 dikurang 6, yaitu 6, berarti 6 kurang dari sama dengan 6. Berarti 6 kurang dari sama dengan 6 itu terbukti. Berarti pada graf K4
merupakan graf planar. Selanjutnya yang B, pada graf K5 yang mempunyai N sama dengan 5 dan E sama dengan 10 untuk disubstitusi ke rumus ketidaksamaan Euler, maka 10 kurang dari sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6. Hasilnya 10 kurang dari sama dengan 9. Pernyataan ini salah, harusnya 10 lebih dari sama dengan 9. Maka graf K5 tidak planar. Selanjutnya contoh pada graf K33, di mana graf K33 memiliki N sama dengan 6, E sama dengan 9. Kemudian disubstitusi ke ketidaksamaan yang E kurang dari sama dengan 3N-6 dan didapat hasilnya graf K33 merupakan graf planar. Sudah diketahui dari gambar bahwa graf K33 bukan planar, berarti graf K33 tidak berlaku rumus E kurang dari sama dengan 3N-6, tetapi graf K33 berlaku rumus E kurang dari sama dengan 2N-4. Kemudian kita langsung substitusi ke rumus E kurang dari sama dengan 2N-4, yaitu 9 kurang dari sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4. Jadi 9 kurang dari sama dengan 8. Terbukti bahwa graf K33 bukan graf planar. Bagaimana cara membedakan rumus Euler E kurang dari sama dengan 2N-4 dan E kurang dari sama dengan 3N-6? Untuk rumus ketidaksamaan Euler E kurang dari sama dengan 2N-4 itu digunakan ketika suatu graf memiliki sirkuit yang panjangnya 3 gitu. Kemudian ada pembahasan soal. Yang pertama, tentukan apakah graf di bawah ini planar atau non planar dengan cara menggambar graf bidangnya. Dari graf pertama terlihat bahwa bisa digambarkan graf bidangnya tanpa ada sisi yang saling berpotongan, maka graf A itu merupakan graf planar. Sedangkan pada graf B terdapat graf bidangnya masih ada yang saling berpotongan, berarti graf yang B bukan graf planar atau graf non planar. Soal yang kedua, tunjukkan bahwa graf di bawah ini adalah non-planar dengan menggunakan ketidaksamaan Euler. Dari soal diketahui bahwa N sama dengan 6, E sama dengan 11, maka rumusnya itu menggunakan E kurang dari sama dengan 2N-4. Kenapa? Karena pada graf nomor 2 ini ada yang panjang sirkuitnya adalah 3, jadi menggunakan rumus E kurang dari sama dengan 2N-4. Langsung substitusi ke rumus tersebut. E kurang dari sama dengan 2N-4, E nya 11, berarti 11 kurang dari sama dengan 2 dikali 6, 6 nya itu dari N, dikurang 4, berarti 11 kurang dari sama dengan 8. Pernyataan ini salah. Maka graf pada nomor 2 ini merupakan graf non-planar. Selanjutnya, pada soal nomor 3, terdapat graf planar memiliki 18 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 5. Di sini ditanya berapa banyak wilayah yang dibentuk dari graf planar tersebut. Dari soal diketahui bahwa N sama dengan 18 simpul yang masing-masing berderajat 5. Langkah pertama untuk mencari jumlah derajat, yaitu dengan mengalihkan 18 simpul dan masing-masing berderajat 5. Berarti untuk mencari jumlah derajat 18 dikali 5 sama dengan 90. Langkah yang kedua untuk mencari E, yaitu dengan rumus lemma jabat tangan, di mana E sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Pada langkah pertama kita sudah mendapatkan jumlah derajat yaitu sebanyak 90. Berarti jumlah derajat dibagi 2 sama dengan 90 dibagi 2. Didapat E sama dengan 45. Kemudian untuk langkah 3 langsung substitusi ke rumus Euler. Di mana di sini ditanya
berapa banyak wilayah yang dibentuk dari graf planar. Maka yang ditanya adalah F. F sama dengan 2 min N ditambah E. F sama dengan 2 dikurang N-nya tadi dapat 15 ditambah E-nya itu 45. Berarti F sama dengan 29. Jadi wilayah yang dibentuk adalah 29 wilayah. Untuk soal nomor 4, buktikan bahwa dengan 5 titik dan 9 sisi dapat dibuat sebuah graf planar. Terlihat pada gambar, dengan 5 titik dan 9 sisi dapat dibuat graf planar. Selanjutnya, untuk nomor 5, apakah pada graf di bawah ini merupakan graf planar? Di sini ada 2 graf, diminta untuk tunjukkan dengan rumus Euler. Untuk nomor 5, kita gambar masing-masing graf bidangnya terlebih dahulu. Untuk graf yang pertama, kita gambar graf bidangnya sehingga membentuk 6 buah wilayah. Dan kita dapat N sama dengan 6, E sama dengan 10, F sama dengan 6. Kemudian langsung kita substitusi ke rumus Euler, di mana rumusnya itu N kurang E ditambah F sama dengan 2, di mana N-nya itu 6, E-nya itu 10, dan F-nya itu 6. 6 dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan 2. Terbukti. Berarti graf yang pertama itu merupakan graf planar dibuktikan dengan rumus Euler. Kemudian untuk graf yang kedua kita gambar graf bidangnya dan didapat 6 buah wilayah juga, sehingga dari gambar kita dapatkan N sama dengan 5, E sama dengan 9, dan F sama dengan 6. Kemudian kita substitusi ke rumus Euler-nya. N dikurang E ditambah F sama dengan 2. N-nya 5, E-nya 9 ditambah dengan 6 sama dengan 2. Berarti 5 dikurang 9 ditambah 6 sama dengan 2. 2 sama dengan 2. Hal ini terbukti. Jadi nomor 5 ini graf yang pertama dan graf yang kedua terbukti graf planar dengan menggunakan rumus Euler. Wah, ternyata pemaparan materinya sudah habis. Alhamdulillah. Semoga pemaparan materi dari kami dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.